Sebenarnya sejarah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini sangat panjang karena pada abad pertengahan, anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan penolakan, perlawanan, dan juga stigma negatif dari masyarakat. Contohnya pada bangsa Sparta pada zaman Yunani dan Romawi kuno, anak-anak berkebutuhan khusus ini bahkan dimusnahkan karena tidak sesuai dengan tujuan negara dan bangsa yang kuat, berani, dan tahu kewajiban. Di tempat lain pada abad pertengahan juga anak-anak berkebutuhan khusus ini hanya menjadi peminta-minta dan juga menjadi gelandangan di sudut-sudut kota. Kemudian pada zaman Renaissance, anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memiliki kecacatan fisik ini mulai dilirik oleh pihak sirkus karena mereka dianggap memiliki keunikan secara fisik dan juga kelakuan, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini dijadikan pelawak dan juga dijadikan hiburan bagi masyarakat. Baru pada zaman reformasi, anak-anak berkebutuhan khusus ini mulai dianggap sebagai manusia. Pergerakan pertama dimulai dari pihak gereja atau pihak-pihak keagamaan yang mulai berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah manusia, mereka sama dengan kita, mereka juga memerlukan sandang, memerlukan pangan, mereka juga memerlukan papan untuk hidup. Akhirnya pihak gereja memberikan fasilitas-fasilitas tersebut kepada anak-anak berkebutuhan khusus di sekitar gereja. Kemudian pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus ini baru muncul pada abad ke-18. Contohnya seperti pendidikan bagi anak tunarungu yang didirikan oleh Thomas Brentwood pada tahun 1767 dan juga pendidikan tunanetra pendidikan bagi anak tunanetra yang didirikan oleh Valentine Hu pada tahun 1784. Bahkan ada sedikit kisah unik dari Jean Marr yang mendidik anak berusia 11 tahun yang ia temukan di hutan pada tahun 1801 yang ia sebut sebagai the wild boy of Aveyron. Sejalan dengan waktu, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini semakin beragam dan juga semakin bervariatif. Tidak hanya menganut sistem segregasi di mana anak berkebutuhan khusus ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan mereka, namun sekarang sudah mulai muncul sekolah-sekolah yang memiliki sistem inklusi di dalamnya. Nah, sekolah-sekolah dengan sistem inklusi ini yang akan mengakomodasi semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lain mereka, sehingga tidak terdapat diskriminasi pendidikan di dalam sekolah tersebut, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Di dalam sekolah inklusi ini, anak berkebutuhan khusus bahkan memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan bersama dengan anak-anak reguler pada umumnya. Sejarah pendidikan inklusi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai dirintis dari tahun 1986 oleh pemerintah, namun namanya belum inklusi, masih pendidikan terpadu. Nah, di pendidikan terpadu ini, anak-anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah umum. Namun, mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah pada umumnya seperti siswa-siswa reguler pada umumnya. Hingga pada tahun 2004, diselenggarakan konvensi nasional di Bandung yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Oke, untuk penyebaran sekolah inklusi sendiri, sebenarnya ada beberapa sekolah yang melabeli diri sebagai sekolah inklusi yang mereka menerima anak-anak berkebutuhan khusus secara terang-terangan dan mereka memiliki guru pendamping khusus di dalamnya. Dan itu
lumayan banyak sebenarnya di daerah Yogyakarta, tapi di daerah Gunung Kidul sendiri sepertinya tidak terlalu banyak. Saya pernah berbincang dengan salah satu kepala sekolah di SD reguler di Yogyakarta. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya semua sekolah itu inklusi. Di setiap sekolah itu pasti ada anak yang memerlukan akomodasi khusus dalam pembelajarannya. Hanya saja mungkin mereka tidak sadar atau pelayanannya masih kurang begitu. Mungkin kalau kita berpikir tentang anak berkebutuhan khusus pasti hanya monoton tentang mungkin anak dengan hambatan penglihatan atau mungkin anak dengan hambatan pendengaran atau autistik atau Down syndrome yang itu sifatnya terlihat atau kasat mata. Tapi sebenarnya di sekolah-sekolah reguler juga, hampir di setiap sekolah reguler itu pasti ada anak yang memerlukan akomodasi pendidikan khusus. Maka mungkin kepala sekolah dari SD reguler tersebut berpikiran bahwa semua sekolah itu harus inklusi begitu. Namun pada nyatanya tidak semua sekolah itu bisa mengakomodasi mereka. Sebenarnya di sekolah-sekolah inklusi ini harus ada guru pendamping khusus untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini di kelas reguler. Jadi guru pendamping khusus ini akan membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini dan membantu guru-guru untuk dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi mereka. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus ini, mereka sebelum masuk ke sekolah inklusi atau sebelum memulai pelajaran, mereka akan melakukan asesmen dulu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Kemudian asesmen dilakukan secara berkala untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut dan juga bagaimana peningkatan yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Salah satu fungsi dari guru pendamping khusus tersebut juga untuk menentukan program yang cocok bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Mereka bisa membuat PPI atau program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi mereka memiliki kurikulum khusus untuk anak tersebut. Namun pada kenyataannya di beberapa sekolah inklusi banyak yang tidak memiliki guru pendamping khusus. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini diampu oleh guru reguler yang mungkin pengetahuannya kurang baik untuk mengetahui anak berkebutuhan khusus dan kebutuhan khusus mereka. Jadi salah satu kendalanya adalah kurangnya guru pendamping khusus di sekolah inklusi. Untuk saat ini banyak masyarakat yang berpikiran bahwa anak berkebutuhan khusus ini harusnya bersekolahnya di SLB bukan di sekolah reguler. Bahkan masih ada beberapa oknum masyarakat yang berpikiran bahwa anaknya nggak boleh nih temenan sama anak-anak yang seperti itu karena takut ketularan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus itu sendiri sehingga masih ada stereotip negatif dari masyarakat yang menimbulkan diskriminasi dan kurang nyamannya lingkungan bagi anak berkebutuhan khusus. Saya juga pernah berbincang dengan salah satu guru di sekolah inklusi di Kabupaten Gunung Kidul ini. Dia berpendapat bahwa ya memang sulit untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini, apalagi kurangnya guru pendamping khusus membuat guru-guru kewalahan untuk menangani dan mereka kurang tahu bagaimana cara yang tepat untuk menangani mereka. Padahal kalau misalnya sekolah inklusi ini benar-benar bisa mengakomodasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi mereka memiliki potensi belajar yang lebih luas dan juga mereka memiliki potensi untuk
mengembangkan kemampuan sosial mereka di masyarakat. Untuk kasus bullying pada anak-anak berkebutuhan khusus ini mungkin masih banyak terjadi di beberapa daerah, namun banyak juga yang menerima, jadi sangat bervariatif. Contohnya untuk anak berbakat istimewa. Mungkin kalau kita mendengar tentang anak berbakat istimewa itu, oh dia pasti cerdas, dia pasti unggulan, pasti menjadi favorit. Tapi nyatanya ada studi yang menyatakan bahwa anak-anak berbakat istimewa ini malah memiliki potensi untuk dibully dan membuli, bahkan dari gurunya sendiri yang merasa terintimidasi atas kecerdasan atau rasa keingintahuan anak tersebut. Sebenarnya di sekolah inklusi ini anak-anak yang bersekolah di sekolah inklusi ini memiliki keunggulan tersendiri. Mereka bebas untuk mengeksplorasi kemampuan intelektual mereka. Mereka juga bebas untuk bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya. Jadi, anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusi ini memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak reguler. Jadi mereka juga bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mereka juga bisa masuk ke universitas begitu. Mereka juga bisa masuk ke dalam situasi yang hampir sama dengan masyarakat. Mereka bergaul dengan anak-anak biasa, anak-anak yang reguler, sehingga kemampuan sosial mereka akan lebih baik daripada anak-anak yang bersekolah di sekolah segregasi pada umumnya. Dengan program inklusi ini juga, masyarakat akan lebih mengenal tentang siapa itu anak berkebutuhan khusus dan mereka juga bagian dari kita, bagian dari masyarakat. Jadi munculnya lingkungan yang inklusif itu dapat dimulai dari kesadaran masyarakat, dapat dimulai dari pendidikan. Yang perlu ditingkatkan dari pendidikan inklusi ini mungkin sosialisasi. Jadi bukan hanya sekolah bisa melabeli diri bahwa mereka sekolah inklusi, tapi mereka juga harus tahu bahwa sistem inklusi itu bagaimana kita harus mengasesmen anak, bagaimana ketentuannya, bagaimana kita merekrut guru pendamping khusus, bagaimana anak-anak tersebut ditangani, dan bagaimana kita mengetahui kekhasan dan bagaimana kita mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, untuk peningkatan tersebut mungkin kita juga harus mengetahui tentang bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi selain kita mendidik yang di sekolah, kita juga harus mendidik yang ada di lingkungan sekolah tersebut, bahwa ya mereka memang ada dan mereka bagian dari kita. Sebenarnya pendidikan segregasi di SLB ini masih sangat diperlukan. Jadi walaupun ada pendidikan inklusi, tapi SLB juga masih diperlukan, karena untuk masuk ke sekolah inklusi ini ada kriterianya sendiri. Jadi anak-anak dengan hambatan intelektual itu mungkin akan sedikit sulit untuk masuk ke sekolah inklusi, karena mungkin tingkat pemahaman mereka ini berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mungkin mereka kalau dimasukkan ke sekolah inklusi akan mengalami kesulitan, dan juga selain anak-anak tersebut, guru-guru mungkin juga akan kesulitan untuk merombak lagi kurikulum yang sudah diberikan. Jadi biar bagaimanapun pendidikan di SLB itu juga masih sangat diperlukan. Kemudian selain dari kurikulumnya yang berbeda, di SLB juga ada fasilitas yang berbeda dari di sekolah inklusi, seperti
adanya terapi okupasi atau terapi-terapi khusus lainnya yang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, untuk memasukkan terapi-terapi dan program-program tersebut di sekolah inklusi sepertinya agak sulit ya, sehingga biar bagaimanapun SLB masih bisa dipertimbangkan untuk bersekolah.